Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tryout SKD yang pertama, soal TIU, tes intelijensi umum. Langsung saja, untuk nomor 31, pikun, sinonim dengan A, tua, B, pelupa, C, lanjut, D, tuli, E, lemah. Jawaban yang tepat adalah B, pelupa. Kata pikun berarti kelainan tingkah laku yang biasanya terjadi pada orang tua atau yang sudah lanjut usia. Kata pikun mempunyai padanan kata dengan kata pelupa atau linglung. Untuk soal selanjutnya 32, prodeo bersinonim dengan A, murah, B, tak berharga, C, kuat, D, berpenjaga, E, cuma-cuma. Jawaban yang tepat adalah cuma-cuma. Pembahasannya adalah kata prodeo berarti gratis atau cuma-cuma. Untuk soal ke-33, asasi sinonim dengan A, hak, B, utama, C, pertama, D, dasar, E, pasti. Jawaban yang tepat adalah dasar. Kata asasi berarti pokok atau yang bersifat mendasar. Untuk soal nomor 34, Indonesia dengan Papua Nugini sebagaimana Prancis, apakah A, Inggris, B, Jerman, C, Spanyol, D, Portugal, ataukah E, Turki? Jawaban yang tepat adalah B, Jerman. Di sini Indonesia bertetangga dekat dengan Papua Nugini, di mana Papua Nugini terletak di timur Indonesia. Maka padanan hubungan dengan pernyataan yang dimaksud adalah Prancis dengan Jerman, karena Prancis dan Jerman bertetangga dekat, di mana Jerman terletak di timur Prancis. Untuk soal ke-35, proyek perbaikan jalan selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama, dan agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan adalah apakah A, 1 orang, B, 3 orang, C, 6 orang, D, 9 orang, ataukah E, 5 orang. Untuk pembahasannya, dalam waktu 30 hari pekerjaan tersebut dapat diselesaikan 15 hari. Di sini di tabel dimasukkan waktu 30 dengan pekerja 15. Lalu, pekerjaan tersebut sudah diselesaikan selama 6 hari. Karena proyek tersebut sudah dilakukan selama 6 hari, maka kita menghitung dari 30 kurangi 6. 24 hari dapat diselesaikan 15 pekerja. Karena proyek tersebut dihentikan selama 4 hari, maka persamaannya di sini 24 dikurangi 4 sama dengan 20. Dan untuk menyelesaikan dalam waktu 20 hari dibutuhkan pekerja sebanyak X. Yang kita hitung adalah 24 hari dengan 15 pekerja. Dan waktu 20 hari berapa ke pekerja. Karena perbandingan waktu dan pekerja ini berbanding terbalik, maka kita lakukan perbandingan berbalik. Kita lakukan perkalian terbalik juga, di mana 24 kali 15 sama dengan 20X. 360 sama dengan 20X. Jadi X sama dengan 360 dibagi 20 sama dengan 18 orang. Di sini pekerjanya sudah ada 15 orang. Jadi untuk tambahan pekerja yaitu 18 orang dikurangi 15 sama dengan 3 orang. Jadi jawabannya yang B. Soal ke-36. Deret 2, 6, 11, 17, 24, 32. Dan angka selanjutnya adalah A, 41 dan 51, B, 40 dan 50, C, 40 dan 51, D, 41 dan 50, dan E, 41 dan 52. Di sini pola barisannya 2 ke 6 itu tambahnya adalah 4, 6 ke 11 tambahnya adalah 5, 11 ke 17 tambahannya adalah 6, 17 ke 24 tambahnya adalah 7, dan 24 ke 32 tambahnya 8. Di sini penambahannya adalah bertingkat, di mana yang pertama ditambah 4, selanjutnya ditambah 5, 6, 7, 8. Jadi angka selanjutnya yaitu ditambah 9 dan 10. 32 ditambah 9 sama dengan 41. Dan 41 ditambah 10 sama dengan 51. Jadi jawaban yang tepat adalah A.
Untuk soal selanjutnya, deret lagi 23, 26, 19, 22, 15, 18. Apakah A 21 dan 14, B 21 dan 24, C 11 dan 18, D 11 dan 4, dan E 11 dan 14. Untuk pola di sini 23 ke 26 yaitu ditambah 3, 26 ke 19 dikurangi 7, 19 ke 22 ditambah 3, 22 ke 15 dikurangi 7, dan 15 ke 18 ditambah 3. Di sini adalah polanya berselang-seling antara ditambah 3 dan 7. Jadi angka selanjutnya 18 yaitu dikurangi 7. 18 kurangi 7, 11, dan angka selanjutnya yaitu 11 ditambah 3 sama dengan 14. Jadi jawabannya yang E. Untuk soal selanjutnya nomor 38. 21, 21, 30, 24, 40, 28. Angka selanjutnya adalah A 51 dan 32, B 50 dan 33, C 51 dan 33, D 50 dan 32, ataukah E 52 dan 33. Untuk pembahasannya yaitu di sini pola barisannya adalah sebagai berikut. Di sini lompat 1, 21 ke 30 ke 40 yaitu dengan penambahan 9, 10, dan 11. Dan angka 21 ke 24 yaitu penambahannya 3, 4, 5. Jadi pola selanjutnya yaitu 41 ditambah terusannya 10 tadi adalah 11 sama dengan 51. Dan pola selanjutnya yaitu 28 ditambah 5 sama dengan 33. Jadi jawabannya adalah yang C, 51 dan 33. Untuk nomor 39 yaitu deret huruf B, C, D, E, H, C, D, E, N, C, D, dan huruf selanjutnya adalah apakah A, E, dan T, B, D, dan T, C, E, dan U, D, D, dan U, ataukah E, F, dan T. Untuk menghitung ini kita menggunakan alat bantu tabel huruf dikursuskan ke dalam angka. Dan kita rubah huruf tersebut ke dalam angka, yaitu menjadi 2, 3, 4, 5, 8, 3, 4, 5, 14, 3, 4. Di sini kita lihat polanya adalah 2 ke 8 ke 14 adalah 3 langkah dan diselingi angka yang berturut-turut 3, 4, dan 5 dan seterusnya. 2 ke 8 itu tambahnya 6, 8 ke 14 tambahnya 6, dan angka selanjutnya 14 adalah tambahnya adalah 6. Sedangkan pola satunya adalah 3, 4, 5, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan yang terakhir ini adalah 3, 4. Jadi selanjutnya adalah angka 5 dan angka 14 ditambah 6 sama dengan 20. Huruf kelima adalah E dan huruf ke-20 adalah T. Jadi jawabannya adalah yang A, E dan T. Soal ke-40. Berapa persenkah 36 dari 80? Apakah A 30, B 35, C 40, D 45, E 48. Di sini yang ditanyakan adalah persen. Berapa persenkah 36 dari 80? Jadi angka utamanya adalah 80. Kita rubah narasi ini ke dalam bahasa matematika. Jadi 80 dikali berapa persen hasilnya 36. 80x sama dengan 100-nya dipindahkan ke kotak sebelah yaitu 36 kali 100. Jadi X sama dengan 36 dikali 100 dibagi 80 sama dengan 45. Jadi jawabannya adalah yang D, 45. Soal selanjutnya, 0,25 dikali dalam kurung lagi 3/4 kali 20 dikurangi 112,5 dibagi 2, 1/4. Kurung tutup sama dengan apakah A 6,25, B 6,5, C 6,75, D 7, ataukah E 7,25. Di sini pecahannya masih dalam pecahan campuran, kita rubah agar pecahannya menjadi seragam, yaitu 0,25 itu sama dengan 1/4 dikali 3/4. Kita rubah ke pecahan 15/4 dikali 20 dikurangi
112,5 dibagi 2/4 itu sama dengan 9/4. Sama dengan, kalau dalam matematika yang dikerjakan dahulu adalah di dalam kurung, yaitu 1/4 dikali 15/4 kali 20 sama dengan 75 dikurangi di sini 112,5 dibagi 9,4, kalau dirubah ke dalam perkalian yaitu dibalik. Jadi 112,5 dikali 4/9 sama dengan 50. Jadi 1/4 dikali 75 kurangi 50. 75 kurangi 50 adalah 25. Jadi 1/4 kurangi 25 sama dengan 6,25. Jadi jawabannya yang A. Untuk soal selanjutnya, 56% kali 35 dikurangi 35% kali 56 sama dengan apakah A min 2, B min 1, C 0, D1, E2. 5% kali 35 yaitu sama dengan 5/100 kali 35 dalam kurung dikurangi dalam kurung 35/100 kali 56. Di sini pecahan depan dan belakang nilainya adalah sama. Jadi jika pecahan sama dikurangi pecahan sama, hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya yang C. Untuk soal selanjutnya 43, yaitu 8 buah meja dapat diselesaikan oleh 4 orang dalam waktu 2 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk membuat 16 meja dalam waktu 1 hari jika rata-rata kemampuan setiap tukang adalah sama? Apakah A 8, B 12, C 16, D 20, E 24? Di sini variabelnya ada 3, yaitu hasil kerjanya, yaitu meja, pekerjanya adalah orang, dan variabel ketiga waktu, yaitu hari. Maka untuk mengerjakan kalau ada soal 3 variabel seperti ini, kita sederhanakan menjadi 2 variabel. Di sini yang bisa dijadikan menjadi 1 variabel yaitu variabel pekerja dan variabel hari. Untuk soal-soal lain juga pengerjaannya sama. Orang dan hari digabungkan, sedangkan pekerjaannya disisihkan menjadi 1 variabel lain. Jadi pekerja yaitu 8. Orang hari yaitu 4 orang dalam waktu 2 hari, 4 kali 2. Dan untuk membuat 16 meja yaitu 16 jika dilakukan dalam 1 hari. Jadi X orang dikalikan 1 hari. Antara pekerja dan orang kali hari ada perbandingan senilai. Jadi langsung kita kalikan. 8 kali X kali 1 sama dengan 16 kali 4 kali 2. Jadi 8X sama dengan 16 kali 8. X sama dengan 8 kita coret kanan kiri, hilang, jadi sama dengan 16. X sama dengan 16. Jawabannya adalah C, 16. Soal 44. Suatu hari Kak Ros memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. Bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor ayam, maka persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu apakah A 4 hari, B 5 hari, C 9 hari, D 16 hari, dan E 36 hari. Di sini tadi diketahui 60 ayam bisa menghabiskan persediaan makanan dalam waktu 12 hari. Jika ditambah 20 ekor, jadi sama dengan 60 ditambah 20 sama dengan 80 ayam. Berapa hari makanan ayam bisa habis? Jadi, karena jika ayamnya banyak, otomatis harinya akan lebih pendek. Maka perbandingan tersebut adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi kita balik X dikasihkan ke atas dan 12 dikasihkan ke bawah. Jadi 60 dikali 12 sama dengan 80 dikali X. Kita sederhanakan 60 sama 80 itu jadi 3 dan 4. Jadi 3 kali 12 sama dengan 4X. 4 sama 12 juga bisa disederhanakan langsung. 12-nya jadi 3. X sama dengan 3 kali 3. Sama dengan 9 hari. Jadi jawabannya yang C. Soal 45. Ikan kakap merah bergizi dan indah penampilannya. Ikan tuna rasanya enak tapi membosankan. Udang walaupun kecil-kecil tapi mempunyai nilai gizi tinggi daripada ikan kakap merah. Sementara bandeng gizinya lebih baik dari ikan tuna tetapi biasanya tidak segar.
Hidangan yang menarik dan bergizi adalah apakah A. Ikan tuna dan bandeng, B. Ikan kakap merah dan udang, C. Bandeng dan kakap merah, D. Udang dan bandeng, E. Ikan tuna dan kakap merah. Untuk pembahasannya yaitu ikan kakap merah bergizi, indah penampilannya. Lalu ikan tuna itu rasanya enak. Sedangkan udang gizinya lebih tinggi daripada ikan kakap merah. Jadi statusnya yang bergizi lebih tinggi adalah udang. Sedangkan bandeng itu gizinya juga baik daripada ikan tuna tetapi tidak segar. Yang dipilih adalah hidangan yang menarik dan bergizi. Kita ketahui tadi ikan kakap merah penampilannya indah, penampilannya menarik. Dan yang paling bergizi tinggi adalah di sini udang. Jadi hidangan yang menarik dan bergizi adalah ikan kakap merah dan udang. Jawabannya B.